Inilah 9 wisata menarik di Bali. Tonton sampai habis ya. Mari kita saksikan video ini. Yang pertama yaitu Pelabuhan Eksekutif Buleleng. Spot wisata kali ini berada di Singaraja yang merupakan sebuah kota di Kabupaten Buleleng yang terletak di ujung paling utara di Pulau Bali. Menurut sejarah Bali, kota Singaraja dahulunya pernah menjadi ibu kota dari Nusa Tenggara dan juga pernah menjadi pusat pelayaran. Hal ini disebabkan eksekutif Pelabuhan Buleleng merupakan satu-satunya dermaga terbesar di Pulau Bali. Wisata ini sangatlah indah. Meski sepi pengunjung, wisata ini juga lumayan bagus untuk dibuat spot foto, kumpul dengan keluarga, dan juga cocok untuk tempat bermain keluarga. Pelabuhan Eksekutif Buleleng tepatnya di Jalan Pelabuhan Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali, Indonesia. Menurut pengalaman saya yang pernah ke Pelabuhan Eksekutif Buleleng, saya masuk ke Pelabuhan Eksekutif Buleleng tanpa dipungut biaya sepeser pun. Apakah karena efek pandemi corona? Itu saya tidak tahu. Namun untuk kalian yang menonton video ini, jika Anda semuanya lewat di wilayah Pelabuhan Eksekutif Buleleng, jangan lupa mampir ya. Wisatanya lumayan bagus kok. Di pelabuhan ini juga ada warung makan yang berada di tengah laut tapi di pesisir. Gimana sih ngomongnya? Udahlah, bodoh amat. Yang penting warungnya di atas air seperti di video ini. Tempat ini sangatlah romantis buat Anda yang berhubungan. Ini adalah wisata kedua, yaitu Taman Bung Karno Singaraja. Taman Bung Karno yang terletak di tepi Jalan Singaraja Denpasar, wilayah Kelurahan atau Kecamatan Sukasada Buleleng, kini sedang dikebut pengerjaannya. Nantinya taman ini bisa dimanfaatkan masyarakat, baik untuk sekedar bersantai, bercengkrama, maupun untuk jogging. Tak hanya diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau atau disebut RTH, Taman Bung Karno ini juga dirancang menjadi kawasan heritage Bung Karno. Lokasi wisata ini tepatnya di Jalan Jelanti Gingsir, Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali, Indonesia. Kini Taman Bung Karno ini masih dalam tahap pembangunan. Untuk kalian yang pengen berkunjung ke sana, tunggulah taman ini 100% sudah selesai pembangunan dan sudah bisa dikunjungi. Saya yakin wisata ini akan banyak pengunjung dari warga setempat maupun luar kota. Wisata nomor 3 yaitu Pantai Tulamben. Salah satu tempat wisata di Bali bagian timur yang sangat terkenal akan keindahan pemandangan bawah laut adalah Tulamben, Bali. Karena keindahan pemandangan bawah laut membuat Tulamben menjadi destinasi terbaik untuk melakukan aktivitas snorkeling dan menyelam di Pulau Bali. Tulamben, Bali adalah sebuah desa kecil yang terletak sebelah timur laut Pulau Bali. Lokasi desa Tulamben menghadap Selat Lombok yang sangat kaya akan biota laut. Desa Tulamben masuk dalam wilayah Kecamatan Kubu di bagian utara Kabupaten Karangasem, Bali. Apabila Anda berangkat dari kawasan objek wisata Kuta, Bali, untuk mencapai lokasi desa Tulamben Karangasem akan menempuh jarak 102 km dengan perkiraan waktu tempuh 3 jam perjalanan. Yang keempat ada Pantai Lovina. Pantai Lovina dikenal sebagai salah satu objek wisata populer di Bali Utara. Pantai ini terletak di desa Kalibubuk sekitar 10 km ke arah barat kota Singaraja. Tidak seperti kebanyakan pantai di Bali yang memiliki ombak besar. Ombak di Pantai Lovina cukuplah tenang. Pantai Lovina juga menawarkan berbagai hal menarik yang dapat membuat liburan kamu semakin seru. Di sekitar Pantai Lovina juga terdapat beberapa objek wisata lain yang sayang apabila kamu lewatkan.
Untuk bisa menyaksikan atraksi lumba-lumba di tengah laut, kamu harus menyewa perahu khusus yang sudah disediakan oleh pihak pengelola. Satu perahu bisa menampung 4-5 orang dengan biaya sekitar 100.000 per orang. Selamat berkunjung ke Pantai Lovina. Wisata urutan kelima yaitu Pantai Kerobokan Buleleng. Wisata ini berada di Kerobokan Sawan, Kabupaten Buleleng. Jika Anda mau berkunjung, wisata ini berjarak kurang lebih 91 km dari kota Denpasar. Di pantai ini, pengunjung juga dapat menikmati indahnya sunset di Pantai Kerobokan. Wisatawan domestik biasanya menikmati indahnya senja sembari memancing untuk sekedar menyalurkan hobinya. Selamat berkunjung di wisata ini. Wisata keenam yaitu Taman Kota Singaraja. Objek wisata Taman Kota Singaraja di Penarukan Buleleng, Bali merupakan salah satu tempat di Buleleng yang selalu ramai dikunjungi dan menjadi ikon kota Singaraja. Taman kota ini hampir tak pernah sepi dari pengunjung setiap harinya, mulai dari penduduk lokal hingga para wisatawan. Terlihat bersenang-senang menghabiskan waktu sembari menikmati keindahan yang disuguhkan di taman kota ini. Taman kota ini terletak di Jalan Ngurah Rai, tepat di pusat keramaian kota Singaraja. Memang menjadi tujuan wisata yang menarik untuk dikunjungi. Karena itulah, jika Anda tengah berada di Buleleng, Bali, pastikan untuk menyempatkan waktu singgah ke taman kota ini. Pemandangan indah di tengah kota ditambah dengan udara yang sejuk. Memang sesuai dengan fungsinya sebagai ruang terbuka kota. Wisata ketujuh yaitu Ulun Danau Beratan Bedugul. Lokasi pura Ulun Danau Beratan di sisi barat Danau Bedugul. Alamatnya berada di Jalan Raya Bedugul, Candi Kuning, Kecamatan Maturiti, Kabupaten Tabanan. Apabila Anda memilih menginap di salah satu hotel yang berada di tepi Pantai Kuta, maka akan memerlukan waktu tempuh sekitar 2 jam perjalanan untuk sampai di kawasan tempat wisata Bedugul Tabanan. Untuk masuk di pura ini, ada tiket masuk seharga 30.000 untuk per orang dewasa dan untuk anak-anak 20 per orang. Selamat berkunjung di Pura Ulun Danau Beratan Tempel Bedugul. Wisata selanjutnya adalah Banyuwana Amerta Waterfall. Air terjun Banyuwana Amerta yang berada di Buleleng, Bali memiliki kecantikan yang bertumpuk-tumpuk. Di kawasan yang sama terdapat 3 buah air terjun lainnya. Masing-masing memiliki pesona yang membuat banyak wisatawan dalam atau luar negeri terpana. Ia semakin membuktikan bahwa keindahan Bali tak hanya soal pantai saja. Air terjun Banyuwana Amerta memiliki air yang segar. Kesegaran tersebut menurut cerita merupakan bersumber dari mata air yang ada di kawasan hutan lindung Desa Wanagiri. Air tersebut Banyuwana Amerta berada di Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Jarak dari pusat kota Denpasar sekitar 63 km. Jarak tempuh membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Jika dari Bedugul atau Danau Beratan jaraknya sekitar 11 km saja. Fasilitas yang ada di sini antara lain parking area, toilet, dan local guide. Sementara itu, tiketnya seharga Rp10.000 untuk wisatawan lokal dan Rp20.000 untuk wisman. Semoga Anda bisa berkunjung di Banyuwana Amerta Waterfall ini. Yang terakhir
adalah Jembatan Tukat Bangkung. Inilah wisata yang menarik menurut saya. Jembatan Tukat Bangkung terletak di Desa Plaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Tukat Bangkung diklaim sebagai jembatan tertinggi di Asia Tenggara dengan pilar tertinggi mencapai 71,14 meter. Jembatan yang diresmikan pada 19 Desember 2006 ini memiliki panjang 360 meter dan lebar 9,6 meter. Jembatan Tukat Bangkung menghubungkan 3 kabupaten yakni Badung, Buleleng, dan Bangli. Keistimewaan Jembatan Tukat Bangkung tak hanya karena dikenal tinggi se-Asia Tenggara, tapi juga karena kekokohannya. Tukat Bangkung dibangun menggunakan teknologi dengan perkiraan usai pakai sampai 100 tahun. Konstruksi jembatan tersebut diperkirakan tahan gempa hingga 7 skala Richter. Terlebih lagi, jembatan tersebut sengaja terbuka tanpa atap agar warga dan wisatawan bisa melihat pemandangan sekitar yang aduhai indahnya. Untuk sampai dan melihat jembatan ini diperlukan sekitar 80 menit perjalanan dari Ngurah Rai atau 56 km dari kota Denpasar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe di video ini.